Baik, selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen untuk mata kuliah WTE. Saya Damar Muftara Ramanto dengan NPM 230629421 akan mencoba mempresentasikan hasil tugas besar dalam mata kuliah WTE dengan judul estimasi emisi gas metan dari TPA Supit Urang dan potensi pemanfaatannya sebagai sumber energi. Bab 1, pendahuluan. Pada di sini terdapat latar belakang di mana sampah atau limbah padat yang dihasilkan setiap harinya akibat kegiatan manusia menjadi masalah. Hal tersebut menjadi masalah akibat belum dapat mengolah sampah secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan tempat pemrosesan akhir atau TPA di setiap daerah menjadi over capacity. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah terdapat 3, yaitu penyebaran dan kepadatan penduduk, karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi, budaya, sikap, dan perilaku masyarakat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah timbulan sampah itu adalah pendapatan rata-rata penduduk, tingkat teknologi, serta jumlah penduduk. Di mana jumlah penduduk ini secara langsung dapat mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah sebagai berikut, yaitu jumlah kelahiran, jumlah kematian, serta perpindahan penduduk yang keluar dari suatu daerah maupun masuknya penduduk ke suatu daerah. Salah satu bentuk pemanfaatan sampah yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan gas metana dari TPA, di mana tujuan penelitian ini yaitu mengestimasi emisi gas metana pada TPA Supit Urang serta melihat potensi pembangkitan listrik dari emisi gas metana pada TPA Supit Urang. 2. Dasar teori. Sampah dapat didefinisikan sebagai hasil dari aktivitas kegiatan manusia yang berasal dari domestik, rumah tangga, maupun industri serta proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Secara umum, jumlah timbulan sampah berdasarkan Hapsari dan Herumurti 2017 untuk rumah tangga kota besar umumnya berkisar antara 0,4 hingga 0,5 kg per orang per hari. Kemudian, pertumbuhan penduduk didefinisikan sebagai perubahan terhadap jumlah penduduk akibat dari selisih jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana rumus pertumbuhan penduduk PT sama dengan PO ditambah L dikurang M ditambah dengan I dikurang E, serta rumus laju pertumbuhan penduduk yaitu R sama dengan L dikurang M ditambah dengan I dikurang E dibagi PO dikali 100%, di mana pada penelitian ini saya menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik, di mana metode ini juga disebut dengan metode tingkat pertumbuhan penduduk atau growth rate. Rumus pertumbuhan penduduk yaitu PT sama dengan PO dalam kurung I tambah R dengan pangkat T. Selain itu, landfill gas atau LFG didefinisikan sebagai gas yang dihasilkan oleh berbagai limbah organik berbentuk padat yang dibuang di landfill, di mana komposisi umum gas landfill pada umumnya terdiri dari gas metana dengan banyaknya itu 50 hingga 75%, N2 sebanyak 0 sampai dengan 0,3%, CO2 sebesar 25 hingga 45%, H2 sebesar 1 sampai dengan 5%, H2S sebesar 0 sampai 3%, serta oksigen sebesar 0,1 hingga 0,5%. Di mana kemudian untuk memperhitungkan emisi LFG menggunakan Ngem, di mana Ngem merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh EPA untuk memprediksi emisi gas yang berasal dari landfill. Di sini perhitungan potensi energi listrik menggunakan persamaan yang berada di depan, di mana ini dicoba untuk TPA Supit Urang merupakan TPA yang dibangun pada tahun 1991 oleh pemerintah Kota Malang, dan di TPA ini hanya melayani timbulan sampah dari Kota Malang. Kemudian TPA Supit Urang mulai beroperasi pada tahun 1993, di mana TPA Supit Urang itu berada di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, di mana TPA Supit Urang memiliki 5 sel.
hasil dan pembahasan, di mana komposisi sampah di TPA Piturang pada tahun 2003 sebagai berikut, yaitu sisa makanan 54,39%, kayu ranting 13,6%, kertas karton 4,47%, plastik 13,66%, logam 0,98%, kain 0,52%, karet kulit 0,21%, kaca 1,78%, dan lainnya sebesar 10,39%. Berdasarkan tabel di samping proyeksi jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2024 hingga 2053 yang menggunakan metode geometri, terlihat bahwa berdasarkan Permen LH nomor 6 tahun 2022 masuk ke dalam kategori kota besar, di mana faktor estimasi timbulan sampah per kapita senilai 0,6 kg per orang per hari. Kemudian berdasarkan tabel di samping, hasil perhitungan untuk metode geometrik pada proyeksi timbulan sampah tahun 2024 hingga 2053, TPS Piturang terlihat pada tahun 2053 jumlah timbulan sampah mencapai 257.089 ton, di mana setelah disesuaikan dengan 68% yang pada tahun 2053 yaitu 174,396 megagross per tahun, di mana bila disambungkan dengan data penduduk, proyeksi timbulan sampah mencapai 0,8 kg per orang per hari, di mana ini lebih tinggi dibandingkan faktor estimasi dari Permen LH nomor 6 tahun 2022. Kemudian pada tahun 2024 TPA belum ada emisi LFG, namun setelah satu tahun kemudian terdapat hasil emisi, yaitu sebesar 1.801.224 meter kubik per tahun gas metana, yaitu di mana setelah kemudian pada tahun-tahun berikutnya emisi tidak selalu mirip, namun kecenderungan naik. Dan hal ini pun diamini dengan penelitian Cardona 2008, di mana dengan nilai hasil emisi gas metana pada beberapa TPA di Pulau Jawa sebesar 1.540.122,3 meter kubik per tahun, di mana kalau dilihat pada gambar di TPA Piturang, puncak emisi berada pada tahun 2053 akibat dari penutupan TPA tersebut, sehingga namun emisi gas LFG tidak langsung berhenti dari emisi, namun berangsur turun hingga mendekati nol pada tahun 2114. Berdasarkan tabel di samping, pada tahun 2025 potensi bangkitan listrik sebesar 4,15 gigawatt hour dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga potensi bangkitan listrik mencapai 57,25 gigawatt hour pada tahun 2053. Baik, kemudian ada rekomendasi, yaitu berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kota Malang, pengestimasian emisi landfill gas pada TPA Piturang, serta potensi kebangkitan listrik dari pemanfaatan gas metana. Pemanfaatan LFG terutama gas metana menjadi pilihan yang menarik. Selain mendapatkan gas metana juga didapatkan tujuan utama, yaitu pemanfaatan terhadap sampah yang menjadi masalah. Apabila suatu landfill dijadikan sebagai bioreaktor, landfill dapat dilakukan beberapa metode, yaitu penambahan air dalam landfill tersebut dengan kelebihan dapat mempercepat dekomposisi serta meningkatkan densitas sampah. Kemudian dapat dilakukan resirkulasi liquid pada landfill tersebut yang dapat meningkatkan oksigen serta meningkatkan kelembapan dan menjaga suhu agar tidak berlebihan. Selain itu juga dapat dibangun fasilitas anaerobic digestion di dekat bioreaktor untuk meningkatkan kandungan organik dari hasil pengolahan anaerobic digestion untuk bioreaktor tersebut. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan pengucapan maupun
pengucapan serta isi mohon dimaafkan. Terima kasih.